Mari sambut dengan tepuk tangan buat Yesus Sang Raja kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Sekalipun hari ini musim hujan ya, tetapi hati kita, kerinduan kita tidak musim-musiman, tetapi semakin menyala datang untuk memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Siapapun samping kiri kananmu taburkan senyuman pada pagi hari ini. Engkau adalah pilihan-pilihan Tuhan untuk hadir dan menikmati hadiratnya Tuhan. Haleluya. Dan kita sambut Dia Sang Raja. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sorakan haleluya. Bersukacitalah buat Tuhan Yesus. Dan kita akan bersama-sama bersuka. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan katakan, wow, bersuka. Cita kami penuh di hadirat-Mu Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sebab hari ini hari apa Bapak Ibu? Harinya Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita siapa? Bersukalah di dalam Tuhan. Mari lambaikan tangannya. Bersuka. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita, sorakan, oh bersuka, oh mari bersuka, bersuka cita, oh bersuka. Bersuka citanya, bukan tahun depan, bukan ditunda-tunda untuk bersuka cita. Amin. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, tetaplah sekalipun beban ada, tetap bersuka. Haleluya. Bersepakat katakan amin.
Kita bersiap untuk ucapkan syukur buat Tuhan Yesus sebagai Sang Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami Bapa. Dalam setiap hari-hari kami, ada kasih anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan jadikan untuk kami bersama-sama membangun roh kami di hadapan-Mu Yesus. Kami tidak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami mau bangun setiap roh jiwa kamu masuk di dalam hadirat. Masuk di dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengandalkan setiap hidup kami Bapa. Ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh pujian penyembahan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak akan memandang siapa-siapa. Tetapi kami memandang Yesus sebagai Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kami memandang Engkau yang penuh belas kasihan. Kami memandang Engkau ya Tuhan yang selalu penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami mau persembahkan pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat sembah bagi Tuhan. Mari terlebih dahulu bangun roh kita. Supaya kita lebih lagi intim di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, atas segalanya bagi kami. Atas segalanya anugerah-Mu. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber penghiburan kita. Dialah sumber jalan dalam hidup kita. Oh, kami angkat sembah kami. Kami angkat tinggi pujian hanya bagi-Mu. Silakan untuk duduk kembali, nikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama duduk kembali, nyatakan kerinduan-Mu bagi Tuhan. Ucapkanlah syukur lewat pujian pada pagi hari ini. Oh penyertaan-Mu Tuhan. Bagiku hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita bersama-sama serukan penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu Tuhan. Anugerah
sumber kekuatan bagiku. Mari berikan tepuk tangan atas anugerahnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Nyertaanmu Tuhan segala-galanya bagiku. Bahkan yang terutama bagiku ya Tuhan. Di hidupku terutama penyertaanmu Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama anugerahmu Bapa. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Oh, sebab anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan. Mari bersama-sama syukur hanya bagi Dia. Oleh karena anugerahnya melimpah dalam hidup kami. Bahkan segala-galanya bagi kami. Bahkan terutama bagi kami ya Abba Bapa. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan cukuplah bagiku. Sebab anugerahmu, anugerahmu Tuhan cukuplah bagiku. Mari bersama-sama katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan cukuplah bagiku. Serukan, serukan lebih lagi, lebih lagi. Yes, nyatakan, nyatakan sebab anugerahmu. Oh yes, thank you Lord. Woo. Sekali lagi serukan. Woo, yes, 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 yes. Cukuplah bagiku. Anugerahmu. Mari rasakan ada anugerah Tuhan melingkupi setiap hati. Intimlah, masuklah di dalam anugerahnya yang melimpah di tempat ini. Oh, rabasyakara, labala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 labal
Angkat tinggi tanganmu, nyanyikan pujian ini. Anugerahmu, oh, anugerahmu. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Sungguh beruntungnya lah kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Mengalirlah kasih sayangmu, mengalirlah memenuhi tempat ini ya Aba Bapa. Kami sungguh memerlukan anugerah-Mu ya Aba Bapa. Hadirlah di dalam hidup kami. Sentuhlah setiap hati yang rindu dan haus berjumpa dengan-Mu. Mari tempat ini dilimpahi dengan syukur. Bangun rohmu, sembah Dia. Angkat pujian bagi Tuhan. Segala-galanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Kami beroleh kasih anugerah-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang memampukan setiap hidup kami. Oh, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebolehanku, karena kasih anugerah-Mu Tuhan, yang Tuhan jadikan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang memenuhi hidup kami di tempat ini. Mari ucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Mari ucapkan, bangun rohmu dengan syukur bagi Tuhan. Oh Rabba Syakara Rabba 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 Syara Rabba 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 Rabba. Yesus, Yesus, kami memandang-Mu. Haleluya. Nyatakan anugerah-Mu
Mari utamakan hatimu untuk menyenangkan Tuhan. Dia hadir melawat kita. Dia memberikan kuasa-Nya bagi kita. Dia sediakan yang terbaik bagi kita. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau yang memulihkan kami. Aku percaya Engkau mengangkat setiap sakit kami. Aku percaya Engkau yang memulihkan setiap hati yang haus dan rindu di tempat ini. Oh jamah, 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 penuhi Tuhan. Oh rabasyara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Shikiara la bala 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 la bala. Bersama-sama bangkit berdiri. Oh, sensi siang sini. Oh, sensi siang sini. Oh, sensi siang sini. Oh, sensi siang sini. Mari kita sepakat, hati kita percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
bangkitkan iman kami. Kami percaya atas kuasa-Mu ya Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami akan tetap puaskan hati kami di dalam pujian penyembahan ya Abba Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengambil alih setiap tubuh roh jiwa kami di tempat ini. Dan kami akan kumandangkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami diberdekakan oleh kehadiran-Mu yang menjamah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah segala pujian kemuliaan yang akan kami kumandangkan bersama jemaat-jemaat El Parajim Medan. Yang siap menari bersyukur bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pastinya sehat, diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Imani dan percaya setiap kata-kata ini Bapak Ibu. Tidak ada yang paling berharga. Kalau Tuhan sediakan sehat yang berlimpah-limpah, amin. Dan ini saatnya kita akan bersuka cita dan bangkitlah rohmu untuk memuji Tuhan. Sorakan, Jemaat El Parajim siap untuk menari Tuhan. Haleluya. Jangan malu-malu, hentakan tarianmu untuk tinggikan Tuhan. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, 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 nyatakan kuasa. Siapa kita buat gemetar Bapak Ibu? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkitkan rohmu, bangkit, serukan nama. Mari maju, 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 nyatakan kuasanya. Hentakan kakinya di bawah kuasa iblis. Buat simbolis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Nama Yesus, menara yang kuat, tidak akan bisa digoyahkan Bapak Ibu. Yes, yang teguh ya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus,
Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Bapa, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Lutut, setiap lutut bertelut meninggikan Engkau Tuhan. Yes, lah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, ku kan bangkit, jiwa roh yang muda, angkat pujian ini. Kami bangkit, nyatakan kebesaran-Mu sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Bapak Ibu, bukan kaleng-kaleng, Dia Raja di atas segala raja. Dialah, sekali lagi sorakan, Dialah Raja. Umat yang berkemenangan sorakan haleluya. Pas samping kiri kananmu katakan, iman kita bangkit, roh kita bangkit bersuka cita di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau berjalan di depan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang ibadah kami ini ya Yesus. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan melawat kami lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, di minggu ini kita dipercayakan untuk mengumpulkan persembahan diakonia Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah amplop di kursi masing-masing, mari kita menabur di persembahan diakonia ini. Lewat kamu menabur, maka pintu-pintu berkat akan terbuka. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah kami Tuhan Yesus mempersiapkan persembahan diakonia ini dilimpahi dengan syukur dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk menabur bersama-sama kita katakan. Amin Bapak Ibu. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Mari kita berdoa. Kami datang dengan membawa rasa lapar serta dahaga kami akan hadirat-Mu. Kami menyadari hanya dalam hadirat-Mu saja kami dipuaskan. Karenanya Bapa, tuntun kami dan pimpin hidup kami. Kami menyadari betapa kami butuh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan atas kami, sehingga hari-hari yang ada merupakan hari-hari yang diisi dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang menyukakan hati Tuhan. Ajarkan kami apa yang harus kami perbuat untuk Tuhan dimuliakan di sisa waktu yang Tuhan percayakan pada kami. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Puji Tuhan. Selamat siang buat kita sekalian, Ibu Bapak Saudara, Shalom. Semua kabarnya baik, amin. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih karena saya diberi kesempatan bertemu dengan Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, berkenalan, dan itu artinya bertambah pula keluarga rohani saya, bertambah luas hubungan-hubungan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau saya tidak lupa tadi Pak Budi ya Bapak. Ya, makasih Bapak, Ibu, dan seluruh tim yang sudah memberikan kesempatan saya bisa berdiri di depan ini. Beberapa tepatnya bulan Desember kalau saya tidak salah, apa bulan November waktu lalu, saya dihubungi sama Pak Dias dari Jakarta bicara mengenai kegiatan atau pelayanan hari ini. Lalu ada komunikasi lagi dengan Pak Aryopan ya. Lalu kemudian Pak Petrus, luar biasa. Jadi ini pertama sekali saya ada, karenanya saya berterima kasih. Ada beberapa teman yang saya kenal, yang saya lihat juga ternyata ada di sini. Ada singersnya tadi, salah satu mahasiswi saya. Dan ada saya tidak hafal nama, tapi saya lihat wajah-wajah yang tidak asing. GBI El Perazim Medan, gereja yang luar biasa tentunya ini, yang hadir dengan sebuah visi dari sorga untuk memberkati kota ini dan juga untuk menggenapi rencana Tuhan atas kota ini. Ibu Bapak Saudara, saya perkenalkan diri. Nama lengkap saya Ruben Yonatan, saya marganya Silalahi. Saya kelahiran Aceh Tamiang,
dan saya bertobat usia 18 tahun. Kemudian usia 20 tahun saya mulai penggembalaan. Merintis pelayanan yang ada di Brastagi, dan sampai sekarang dalam pertolongan Tuhan pelayanan itu berjalan dengan baik. Sudah 26 tahun saya menggembalakan gereja lokal, dan beberapa aktivitas-aktivitas lainnya di samping pelayanan juga merupakan atau mengisi hari-hari saya, Ibu Bapak. Kadangkala saya bisa 3 hari, bisa 4 hari ada di Medan. Bahkan lebih banyak aktivitas saya di Medan sebenarnya dibanding di Brastagi. Sekitar 5 atau 10 tahun belakangan. Nah, sebelum-sebelumnya saya hanya ada di Brastagi, tidak pernah kemana-mana, dan hampir tidak terjangkau oleh media sosial. Tapi kemudian di 10 tahun belakangan mulai aktif di beberapa kegiatan dan juga di antar gereja dan seterusnya. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau saya bisa dipercaya pada hari ini bisa berbagi pesan Tuhan, itu pun adalah kasih karunia Tuhan pula. Nah, saya yakin Ibu Bapak sudah mempersiapkan hati, hidup untuk firman Tuhan bisa ditaburi. Sehingga firman yang akan kita dengar ini akan mengubah kehidupan kita atau menambahkan pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, karena itu Ibu Bapak, saya akan mencoba berbagi kepada kita sekalian bicara mengenai pulih kembali. Dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Saya mengajak kita membaca ayat Alkitab ini bersama-sama Ibu Bapak. Sekali lagi Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat 16. Boleh membuka ayat Alkitabnya bersama-sama. Dalam hitungan ketiga nanti kita baca bersama-sama ya kalau sudah ketemu. Oke. Boleh munculkah di depan? Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Kalau di kitab elektronik dia ayat 12 sampai 15. Ada perbedaan sedikit antara kitab manual dan kitab elektronik. Oke. Saya baca, kalau Ibu Bapak bawa handphone atau lihat di di notebooknya saudara, yuk sama-sama Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang diberkati berkata amin. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau memperhatikan kitab Perjanjian Lama secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa kitab Perjanjian Lama ini banyak sekali menggunakan nama-nama pohon untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan. Boleh diklik slide-nya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat misalnya, kalau di kitab Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai 3 itu kalimatnya bilang bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang namanya pohon ditanam di tepi aliran air, walau tidak secara spesifik menyebutkan nama pohonnya,
Tetapi umumnya semua pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk bertumbuh, bahkan untuk menghasilkan buah. Jadi ketika kitab Mazmur pasal 1 khususnya ayat 3 menyebutkan atau mengumpamakan atau menganalogikan kehidupan umat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu ingin menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang percaya itu adalah kehidupan yang kuat. Kehidupan umat Tuhan sebenarnya kehidupan yang kuat. Bahkan umat Tuhan adalah orang yang bisa menghasilkan buah bahkan di tengah-tengah musim kering sekalipun. Umat Tuhan adalah orang yang bisa produktif bahkan juga menghasilkan hal-hal yang baik karena dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu kemudian Ibu Bapak, dalam pasal yang lain kita akan melihat umat Tuhan diumpamakan atau dianalogikan seperti pohon delima. Kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 3, ayat 13 itu memberitahukan seperti apa orang-orang percaya dibicarakan dalam konteks itu. Seperti kebun delima. Makna atau filosofi yang ingin diajarkan oleh penggunaan pohon delima menggambarkan orang-orang percaya itu ingin menjelaskan seperti apa kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan banyak hal-hal yang baik, terkhusus buah roh. Karena itu kalau ibu bapak melihat buah delima, membukanya lalu itu banyak biji di dalamnya. Jadi itu melambangkan kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Lalu kemudian ibu bapak dalam pasal yang lain kitab Mazmur juga diberitahukan seperti apa kehidupan orang percaya itu. Mazmur pasal 52 ayat 8 itu mencatat atau memberitahukan bahwa umat Tuhan itu diibaratkan atau diumpamakan seperti pohon zaitun. Pohon zaitun kalau kita makan buahnya, itu bentuk buahnya tidak rata, bersegi-segi, dan kalau kita makan, itu ada rasa sepat atau pahit. Tetapi makin lama bijinya itu manis, bahkan minyak pohon zaitun yang dihasilkan dari pohon zaitun ini ibu bapak hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yaitu lampu penerangan di bait Allah. Kenapa tidak menggunakan minyak yang lain untuk penerangan di bait Allah? Karena minyak pohon zaitun ini tidak menghasilkan banyak asap. Sehingga tidak mengkontaminasi atau tidak mencemari lingkungan di mana lentera atau lampu tersebut menyala. Nah, ketika Alkitab menggunakan pohon zaitun untuk melambangkan kehidupan orang beriman atau umat Tuhan, itu berbicara mengenai hidup yang setia. Umat Tuhan atau orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang memiliki iman yang lulus uji. Orang-orang percaya itu bisa Tuhan bawa sampai di tempat-tempat yang istimewa di mana orang bisa menikmati keberadaan orang tersebut tanpa orang itu mencemari atau tanpa orang itu ternodai. Ketika dia berada di luar,
maka orang tersebut bisa membawa dampak tanpa harus tercemari oleh hal-hal yang dilihatnya atau yang dialaminya di luar. Ada banyak lagi nama-nama pohon yang dibicarakan di Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Lama. Ada namanya pohon anggur dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, penulis kitab Mazmur mengumpamakan orang percaya itu seperti pohon korma dan pohon aras dari Libanon. Saya akan fokus kepada pohon kormanya sehingga tidak terlalu meluas. Ketika Alkitab menggunakan pohon kata atau sebutan pohon korma untuk menjelaskan seperti apa kehidupan orang beriman atau kehidupan umat Tuhan, maka penggunaan pohon korma yang mengumpamakan umat Tuhan itu sebenarnya melambangkan bahwa umat Tuhan seharusnya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang akarnya sangat kuat. Akarnya tertanam dan tertancap di kedalaman sampai menemukan sumber air untuk mensuplai semua yang diperlukan oleh pohon tersebut bertumbuh dan seterusnya. Pohon korma itu juga melambangkan kemampuan bertahan hidup bahkan di tengah-tengah musim kering sekalipun. Pohon korma itu juga menjelaskan bahwa pohon ini atau umat Tuhan seharusnya memiliki daya dobrak yang kuat, yakni bisa mendobrak semua penghalang atau rintangan-rintangan yang ada. Bahkan dalam Alkitab, sering sekali pohon korma itu dipergunakan khususnya daunnya untuk menggambarkan atau menyimbolkan kemenangan dan kegembiraan atau kesejahteraan. Nah, melihat keterangan yang disampaikan di atas. Ini gambar saya waktu tahun 2012. Saya waktu itu ada Bupati Sorong. Pada saat pemilihan mau berlangsung, lalu dia minta topangan doa, minta konfirmasi ini, kira-kira Om Pendeta saya bisa maju tidak ini? Kalau saya maju, saya akan berjuang. Tapi kalau tidak bagaimana ya Om? Butuh support doa. Nah gitu kira-kira permasalahannya. Lalu kemudian kita berdoa bersama dengan beberapa tim. Lalu calon bupati ini menang. Ketika menang lalu dia ajak saya jalan ke Yerusalem, minta diberkati atau didoakan khusus di sana. Nah, jadi 2012 ini pohon korma yang dimaksud, Ibu Bapak. Ini masih pohon korma yang baru. Sehingga masih terjangkau buahnya. Nah, kembali Ibu Bapak. Kalau kita melihat makna yang diajarkan oleh Alkitab dengan menggunakan pohon korma menjelaskan kehidupan umat Tuhan atau kehidupan orang percaya, maka seharusnya kita akan melihat diri kita berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Orang-orang percaya kalau dia sudah memahami seperti apa penjelasan kitab suci, tatkala Alkitab kita menggunakan nama atau jenis-jenis pohon untuk mengumpamakan kehidupan umat Tuhan atau kehidupan orang percaya, kalau kita sudah melihat dan mengerti itu, maka seharusnya cara pandang kita terhadap diri kita sendiri akhirnya harusnya berbeda. Jika kita mengerti Ibu Bapak bahwa salah satu makna atau filosofi yang ingin diajarkan oleh pohon korma
yang dikutip oleh penulis Mazmur dalam menjelaskan seperti apa seharusnya kehidupan kita orang beriman, yakni memiliki akar yang kuat, mampu bertahan hidup bahkan di tengah-tengah lingkungan yang gersang sekalipun. Bahkan juga kita memiliki daya dorong atau daya dongkrak atau daya terobos yang kuat terhadap rintangan atau masalah atau halangan apapun. Bahkan juga pohon korma itu cenderung simbol kegembiraan atau simbol kemenangan, simbol kesejahteraan. Nah, melihat ini ibu bapak, maka seharusnya kita sebagai orang percaya sekarang harusnya memahami atau mengerti seperti itulah hidup kita ini. Kita adalah orang yang memiliki daya atau kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kita seharusnya memahami atau ada pada taraf berpikir bahwa kita ini memiliki kekuatan untuk mendobrak semua pintu-pintu penghalang, bahkan rintangan-rintangan yang datang menghadang. Orang-orang beriman seharusnya melihat dirinya sebagai orang yang bisa bertahan, bahkan juga berkembang secara baik di tengah-tengah musim apa saja yang datang di kehidupannya. Kita seharusnya melihat diri kita sebagai orang yang berpotensi mengalami kemenangan-kemenangan, bahkan juga hidup dalam perayaan-perayaan sukacita, sebab daya atau kekuatan dari Allah yang maha tinggi ada di dalam diri kita. Oleh karena itu ibu bapak, ketika orang mengira tatkala kita diperhadapkan dengan masalah atau badai atau hantaman topan menghantam usaha kita, hidup kita, kesehatan kita, atau apa saja keluarga atau hubungan relasi kita. Ketika hantaman datang menerpa, orang mungkin bisa saja mengira bahwa hidup kita sudah selesai, bahwa karir kita sudah selesai, bahwa usaha kita tidak akan bisa bangkit kembali, bahwa kesehatan kita tidak akan bisa pulih kembali. Mungkin orang-orang mengira seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan kebenaran firman ini, yakni mengajarkan seperti apa sebenarnya orang-orang percaya itu. Di dalamnya ada sebuah daya, di dalamnya ada sebuah kekuatan, di dalamnya telah diisikan sebuah kemampuan, yakni kekuatan, daya atau kemampuan untuk menerobos semua rintangan. Daya, kekuatan atau kemampuan untuk pulih kembali seperti pohon korma yang setelah dihantam oleh badai, tidak lama kemudian setelah badai selesai, maka pohon korma yang membengkok atau yang dihantam oleh badai yang hebat ini akan kembali berdiri tegak dan lurus atau pulih kembali. Karena memang keunikan atau keistimewaan dari pohon ini adalah memiliki kemampuan untuk itu. Setelah dihantam badai gurun, maka pohon yang tadinya miring atau nyaris tumbang ini akan berdiri kembali tegak, bahkan akan bertumbuh kembali, akan menghasilkan buah kembali, dan akan tegak lurus kembali karena daya dan kekuatan yang dimiliki oleh pohon ini. Begitulah kehidupan kita ini seharusnya ibu bapak. Kita melihat dalam diri kita ini ada kekuatan yang hebat, yakni kekuatan dari tempat yang maha tinggi, yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, yang tidak bisa ditahan oleh apapun. Kekuatan yang membangkitkan Kristus dari dalam kubur, kekuatan yang sama ada pada kita, kekuatan yang tak terbatas itulah yang diberikan pada kita. Oleh sebab itu tidak peduli apa yang namanya masalah,
Apa yang namanya persoalan, seperti apa beratnya kekuatan yang menghadang, bahkan hal-hal yang terhebat sekalipun dari pihak lawan, sesungguhnya tidak cukup baik untuk menghentikan kita. Kita adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuatan lebih daripada yang lainnya. Yohanes bilang begini, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Coba kita lihat ibu bapak. Sebagai orang yang memahami kenapa pohon korma ini memiliki keistimewaan atau keunikan seperti itu. Begini ibu bapak. Kita tahu ada banyak jenis pohon lah. Tapi menariknya tidak semua jenis pohon bisa dipergunakan untuk menggambarkan kehidupan orang beriman. Ada banyak pohon-pohon yang hebat lainnya. Tapi tidak semua pohon itu memiliki nilai yang selaras dengan orang-orang percaya. Kalau tidak, sebenarnya bisa saja Tuhan Allah atau penulis kitab suci kita menggunakan pohon-pohon lainnya. Pohon damar, pohon beringin, pohon apa lagi? Pohon jati, dan lain-lain. Tetapi karena tidak semua pohon ini memiliki atau mengandung nilai atau filosofi yang segaris dengan orang beriman, maka tidak semua pohon-pohon itu dipergunakan untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. Nah, lalu kemudian kita mulai mencari tahu ini. Kalau seperti itu, kenapa pohon korma itu memiliki keunikan yang sedemikian rupa? Kenapa pohon korma itu memiliki daya dorong atau daya terobos yang kuat? Memiliki kemampuan untuk pulih. Setelah dihantam oleh badai, pulih sendiri ibu bapak. Kenapa pohon korma ini semakin tua, semakin hari, semakin bertambah besar manfaatnya. Bahkan dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di tengah-tengah musim apapun. Nah, ini merupakan pertanyaan yang kemudian membuat kita paham. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka tepat seperti yang digambarkan pohon korma akan seperti itu di alam nyata kehidupan kita ini. Coba kita lihat. Klik slide saya berikut. Begini ibu bapak. Saya memperhatikan cara dalam menanam pohon korma itu jauh berbeda dengan menanam pohon-pohon lain. Kalau kita menanam benih pohon apa saja, pada umumnya ialah kita menggali tanah, masukkan benihnya, tutup kembali, lalu tidak lama benih itu akan bertunas. Tapi tidak dengan pohon korma. Menurut beberapa artikel yang saya baca ibu bapak, cara menanam pohon korma itu unik atau berbeda dari banyak pohon lainnya. Setelah tanahnya digali, benihnya dimasukkan ke dalam tanah, ditutup, lalu kemudian ditaruh batu di atas benih tersebut. Persis di atas benih itu. Lalu kita mulai bertanya, kenapa ditaruh batu di atas benih itu persis? Karena pohon korma ini adalah tanaman padang gurun ibu bapak. Tanaman di bagian timur sana, di negara timur sana, timur tengah sana. Maka badainya juga hebat menghantam. Di kampung saya di Tanah Karo pohon korma sudah hidup. Bahkan menjadi agrowisata. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia pohon korma juga sudah ditanam. Tapi coba perhatikan. Daya tahan pohon korma yang ditanam di kampung saya di Tanah Karo itu jauh berbeda dengan daya tahan pohon korma yang ditanam di Timur Tengah. Jadi perbedaannya
Dimulai dari cara tanamnya ternyata Ibu Bapak. Nah, ketika batu ditaruh di atas benih tersebut, tujuannya adalah supaya ketika badai gurun bertiup, maka benih ini tidak tercungkil dan tidak terserak kemana-mana sehingga menjadi sia-sia sebelum bertunas. Karena itu harus ditaruh batu di atasnya. Lalu kita bertanya, kalau begitu bagaimana proses benih itu bisa bertunas? Perhatikan Ibu Bapak. Setelah batu ditaruh di atas benih, tidak lama kemudian benih ini mulai mengeluarkan akar. Dan akar ini akan terus tertancap sampai kedalaman tanah sana. Menemukan sumber air. Sehingga dengan demikian akar ini benar-benar kuat atau kokoh lebih dahulu. Setelah akarnya kuat, kokoh, barulah kemudian tunas bertumbuh. Dan dengan sendirinya tunas yang telah memiliki akar yang kuat dan kokoh ini mendongkrak atau mendobrak batu penghalang yang ada di atas benih tadi. Ini menjelaskan Ibu Bapak kenapa pohon korma itu memiliki keunikan atau keistimewaan. Sehingga dia bisa bertahan di tengah musim kering sekalipun. Bahkan pohon ini bisa terus bertumbuh, memiliki daya dobrak yang kuat. Bahkan juga tatkala badai gurun menghantam, walau pohon ini tampaknya goncang, pohon ini tampaknya mulai miring, tapi setelah badai berhenti, maka pohon ini menjadi tegak kembali, pohon ini menghasilkan buah kembali, bahkan terus menghasilkan buah hingga tahun-tahun berikutnya. Ini menjelaskan proses pengakaran yang sangat kuat. Maka terjawablah sekarang pertanyaan, kenapa pohon korma ini memiliki keunikan, keistimewaan seperti yang sudah kita dengarkan tadi jika dibandingkan dengan banyak pohon lainnya. Banyak pohon lainnya begitu dihantam badai, tidak usah badai deh, angin sekedar saja pohon ini bisa tumbang, bisa patah. Bahkan juga tidak bangkit kembali, tapi beda dengan pohon korma. Tidak peduli badainya sekencang apa. Tidak peduli badainya sehebat apa. Pohon ini karena memang sudah memiliki daya di dalamnya. Maka pohon ini pulih kembali. Pohon ini kuat kembali. Pohon ini bertumbuh kembali. Pohon ini menghasilkan buah. Pohon ini berkemenangan. Itulah gambaran kehidupan orang beriman. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Kemanapun saudara pergi, saudara membawa Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara, maka sesungguhnya tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan kita. Musuh boleh datang, badai boleh menghantam, tapi tidak lama setelah badai berlalu, kita akan bangkit kembali. Kita akan pulih kembali. Setelah kita dihantam oleh terpaan goncangan yang hebat, tidak lama kita bisa berbuah jauh lebih manis, jauh lebih lebat, bahkan jauh lebih banyak dan bermanfaat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Ibu Bapak, supaya kita bisa sebagaimana yang digambarkan oleh firman Allah, pohon korma yang memiliki daya dan kemampuan yang kuat. Pesan atau ajaran firman Tuhan tadi bilang apa? Tertanam di bait Allah. Coba perhatikan Ibu Bapak kalimatnya itu. Perhatikan, saya baca sekali lagi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Artinya Ibu Bapak, supaya tidak ada apapun yang bisa menghentikan saudara. Kekuatan yang sudah Allah berikan dan isikan dalam diri kita ini produktif. Kuasa daripada iman ini bisa tampak di kehidupan sehari-hari. Tidak ada cara lain dan alasan lain. Tertanam di bait Allah.
memiliki persekutuan dalam hadirat Tuhan. Dan jadikan firman Allah satu-satunya sebagai sumber kehidupan kita. Inilah yang akan membuat kuasa yang telah Allah taruh dalam diri kita itu menjadi aktif. Lalu saudara akan melihat buah dari iman. Saudara akan melihat kuasa-kuasa yang hebat atau hal-hal yang luar biasa tampak di depan mata terjadi secara alamiah. Karena memang pada dasarnya saya dan saudara adalah orang-orang yang telah memiliki kekuatan atau benih dari Allah yang maha tinggi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Tolong dengar ibu bapak, kunci hidup berkemenangan 2025 ini adalah miliki pemahaman bahwa saudara telah diisi dengan daya atau kekuatan sehingga saudara bisa pulih sendiri, saudara bisa sembuh sendiri, saudara bisa bangkit sendiri, saudara bisa melihat peningkatan demi peningkatan terjadi. Miliki pemahaman bahwa dalam diri kita ada kekuatan yang hebat dan luar biasa. Berhentilah mencari pertolongan di tempat lain. Sebab pertolongan yang sejatinya ada dalam diri kita. Yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Roh inilah yang membuat kuasa hebat itu terjadi. Coba gini ibu bapak. Kalau saudara mengalami masalah. Atau saudara mengalami kehilangan. Atau saudara sedih karena hal-hal yang terjadi. Persoalan-persoalan yang terjadi. Sebutlah saudara mengalami atau saudara ditipu dalam urusan bisnis. Atau sebutlah saudara kehilangan tabungan saudara. Sebutlah saudara kehilangan kesehatan saudara. Sebutlah saudara kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Tolong dengar baik-baik, jangan bersedih terlalu lama dan jangan hidup dalam pahit hati ibu bapak. Jangan membiarkan dan menerima bahwa saudara memang kalah. Saudara memang tidak bisa bangkit kembali. Saudara tidak akan bisa melihat hari-hari baik lagi datang. Jangan. Sebab pada dasarnya begini, benih Allah yang maha tinggi telah diisikan dalam diri kita atau telah ditaruh dalam diri kita bersamaan dengan ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Bersamaan dengan itu kuasa yang supranatural ini ada pada diri saudara. Dan setelah semua memang kita merasa sedih lah. Memang kita merasa luka atau pahit hati dengan semua goncangan dan hantaman itu. Tapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan kita mengalami masa-masa sulit dan berat itu kalau dia tidak akan memunculkan sesuatu yang baik dari dalam. Karena ada sesuatu yang baik yang akan muncul lewat masa-masa sulit itulah. Makanya dia mengizinkan kita mengalami tiupan atau hantaman badai. Makanya goncangkan rasa luka itu, goncangkan rasa sakit itu. Lihat saudara bisa bangkit kembali. Lihat saudara bisa pulih kembali. Lihat saudara bisa memiliki kesehatan yang lebih prima sebagaimana sebelumnya. Tahu ibu bapak, Yesus waktu dia disalibkan, disiksa, dianiaya, dihajar berdarah-darah, disalibkan lalu dikubur. Berapa hari Yesus terkubur? 3. Tapi coba lihat. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kubur. Pada hari ketiga. Dengar kawan. Jangan biarkan hidup terpuruk, larut dalam sedih, larut dalam luka, larut dalam pahit hati berlama-lama. Saya rekomendasi paling lama 3 hari segera pulih kembali. Saya rekomendasikan supaya kita belajar seperti Yesus. 3 hari saudara terluka, 3 hari saudara sedih setelah kehilangan tabungan, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang-orang yang saudara kasih. 3 hari kemudian saudara bangkit kembali. Saudara pulih sendiri. Pulih sendiri tanpa harus dibesuk, tanpa harus dikuat-kuatkan, tanpa harus dikunjungin. Pulih sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Masih bisa waktunya dikit ini kah? Mohon izin Bapak, boleh turun dekat ya Pak. Gini kawan. Aku pengen saudara ingat ini. Tahu
tahu bagaimana Daud bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi sangat spesial? Ini yang tidak dilakukan banyak pemimpin-pemimpin pada era itu. Daud, kalau saudara melihat kehidupannya, Daud ini dilupakan oleh ayah dan ibunya ketika dia masih remaja. Di mana saudara tahu ada anak bungsu lalu ditempatkan di padang belantara mengurus kambing domba yang penuh dengan ancaman bahaya. Hanya Isai ayah Daud yang melakukan itu bagi anaknya. Putra bungsu, kalau kita bandingkan dengan Yakob, putra bungsunya yang namanya Yusuf itu dimanja, diperlakukan istimewa, tapi Daud ditaruh ke padang belantara. Dilupakan ayah dan ibu. Karenanya tidak heran satu waktu Daud menulis, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tapi ada Allah yang tidak meninggalkan aku. Kita lihat lagi sebentar kehidupan Daud ini seperti apa. Setelah itu tidak lama Daud diurapi jadi raja. Yang ngomong nabi terbesar, Nabi Samuel. Setelah diurapi jadi raja, dikembalikan lagi ke padang belantara. Bukan di istana. Tidak lama lagi Daud diabaikan oleh saudara-saudara. Di mana-mana orang sangat care dengan saudaranya. Bahkan siap protek saudaranya apapun caranya. Daud ketika ada niat baik yang dia mau lakukan, saudaranya merendahkan. Tapi Daud tidak kecil hati sampai di situ. Menarik lagi ibu bapak tahu, setelah Daud menikah, ada orang ketiga yang mengambil istri Daud, lalu diberikan kepada temannya, mertuanya. Bukan hanya istrinya diambil lalu diberikan kepada teman Daud, bukan hanya di situ. Bahkan mertuanya sendiri berkali-kali melemparkan tombak hendak membunuh Daud. Pendek kata, pengalaman pahit itu disimpulkan oleh Daud pada satu kata. Kekelaman. Dalam syairnya kemudian Daud menulis Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Coba tolong dengar kawan. Begini, Daud bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak bilang saking beratnya dan bertubi-tubinya persoalan itu, Daud tidak bilang sekalipun aku tinggal dalam lembah kekelaman. Daud juga tidak bilang sekalipun aku mati dalam lembah kekelaman. Tapi dia menggunakan istilah berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Daud mengerti bahwa yang namanya badai, yang namanya kekelaman datang untuk berlalu, bukan untuk tetap ada. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengar kawan, aku beritahu sama saudara, jangan pernah membiarkan diri kita merasa kita sudah kalah, sudah terpuruk, sudah selesai, sudah tidak bisa bangkit lagi. Jangan pernah mengira bahwa keluarga kita tidak akan pernah bisa dipulihkan. Anak-anak tidak bisa dipulihkan. Kesehatan tidak bisa dipulihkan. Dengar sobat, semua yang namanya rasa sakit, yang namanya lembah kekelaman, datang untuk berlalu, bukan untuk tetap ada. Sekali lagi, datang untuk berlalu, bukan untuk tetap ada. Sebab yang namanya lembah kekelaman itu sifatnya sementara, punya kadaluarsa, bahkan hanya untuk dilalui. Semua orang Pak, pada suatu saat berhadapan dengan persoalan. Tapi ingat, pada suatu saat, bukan tiap saat.
apalagi sepanjang hayat. Hanya pada suatu saat. Dan saudara bisa pulih kembali. Kita bisa kuat kembali. Dan kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa tampak di kehidupan sehari-hari. Mari kita bernyanyi sama-sama. Yuk, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Boleh saya dibantu nyanyi sama-sama? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Bersama berkata, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Ibu Bapak. Nyanyikan kembali dengan segenap hati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari kita mengangkat tangan bersama. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi berkata bersama-sama. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kekuatan supranatural dari sorga melingkupi kami. Kuasa dari sorga memenuhi kami. Biarlah benih ilahi, benih Allah yang maha tinggi, yakni kuasa Roh Kudus, mengalir terus memenuhi hidup kami. Kuasa supranatural sorgawi terus berkarya, bekerja di hidup kami. Kami tidak lagi melihat diri kami sebagai orang yang bisa dihentikan oleh musim-musim yang ada. Kami tidak lagi melihat diri kami sebagai korban.
korban dari segala masalah, dari segala persoalan yang membuat kami depresi, putus asa, mengeluh berlama-lama. Kini kami melihat ada kekuatan sorga atas hidup kami. Kekuatan yang membangkitkan Kristus dari kubur. Kekuatan yang sama ada atas sekalian kami. Oleh karena itu kepada penyakit kami berkata, engkau mundur dalam nama Yesus. Kepada kegagalan, kemerosotan kami berkata mundur dalam nama Yesus. Sebab kami datang atas nama Tuhan yang maha tinggi. Semua kekuatan lawan harus mundur dalam nama Yesus. Kekuatan kegelapan menyingkir. Kekuatan musuh menyingkir dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus. Haleluya. Mari berterima kasih. Berterima kasih untuk kuasa yang Allah berikan atas kita, yakni Roh Kudus. Mari bersyukur. Lihat kuasa supranatural yang tak terhentikan dan tak terbatas itu ada atas kita. Karenanya pulih kembali. Pulih kembali. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani sesama dengan sungguh-sungguh. Kerjakan karya-karya yang berarti bagi perluasan kerajaan-Nya. Sekaranglah musim baru datang di hidup kita. Saudara akan menyaksikan dan mengalami hari-hari baik datang di hidup kita. Usaha kami mengalami terobosan. Bisnis kami mengalami terobosan. Relasi kami dipulihkan. Keluarga kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku. Kebajikan selalu mengikutiku. Bapa, aku berdoa bagi sahabat-sahabatku, bagi hamba-hambamu, bagi semua kami yang ada di ruangan ini. Tuhan yang memahami isi hati kami. Tuhan yang mengetahui pergumulan serta beban berat yang sedang kami hadapi. Tuhan yang mengerti impian, harapan dan cita-cita kami. Seperti apa hubungan-hubungan yang terbangun. Tapi kami tidak putus harap. Karena kami tahu sekaranglah musimnya. Keajaiban-keajaiban Tuhan nyatakan atas hidup kami. Pintu-pintu adikodrati Tuhan buka atas kami. Kami akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang melampaui rata-rata. Hal-hal yang bisa dicapai oleh kekuatan lahiriah kami. Itu yang akan Tuhan kerjakan. Pemulihan terjadi. Keluarga kami pulih, finansial kami pulih, kesehatan kami pulih, semangat kami pulih kembali. Dan kini kami lebih kuat, lebih tangguh dari yang sebelumnya. Karena potensi dan benih untuk pulih telah Allah isikan dalam hidup kami. Terpuji Tuhan yang hebat. Berkati gereja ini, berkati para hamba-hamba-Mu, berkati sekalian umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah beroleh kekuatan. Demi Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang diberkati semua kita bersama berkata amin. Tuhan memberkati, silakan. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saya juga Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan umum pada hari ini. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati kita Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Ruben ya Tuhan di tempat ini.
Kami berkemenangan ya Tuhan lewat apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu yang turut bekerja buat kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami menjadi pelaku-pelaku dari bara firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang untuk bungkus dengan kuat kuasa rahmu kemanapun hamba-Mu ini. Tuhan sertai dengan setiap anugerah-Mu Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan dengan memberikan persembahan kami. Engkau ya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dengan berkat-berkat-Mu yang berlipat kali ganda atas hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Selamat memberi dan kita akan bersama-sama sambil menyaksikan warta sepekan sepanjang minggu ini. Daniel masuk gua singa karena memilih untuk menyembah Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kemudian para pejabat tinggi itu, wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Kita tidak mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya seringkali. Apa yang menjadi kekuatan, justru itulah yang menjadi masalah. Seluruh pejabat tinggi datang kepada raja. Yuk kita bikin aturan yuk. 30 hari tidak ada seorang pun yang boleh menyembah kecuali kepada raja. Kalau dia melanggar aturan ini, masukkan dia ke dalam gua singa. Waktu Daniel mendengar berita ini, pergilah ia ke rumahnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan waktu kau menghadapi masalah. Ayat ini ngajarin kepada kita, bukan berharap kepada manusia. Gampang gak cari Darius? Raja dekat sama dia, raja mengandalkan dia. Tapi dia tahu manusia tidak bisa menolong dia. Berapa banyak dari kita waktu kita menghadapi masalah, kita mulai kompromi sama dosa. Mereka segera menangkap Daniel. Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa lewat perkara ini. Tuhan menyingkirkan semua yang akan menjadi masalah buat kita. Seringkali kita diizinkan Tuhan untuk sesuatu. Untuk membawa kita menyelesaikan seluruh masalah yang ada dalam kehidupan kita. Hari-hari punya ketetapan seperti Daniel. Dia menguduskan diri untuk kerajaan. Tepuk tangan saya lagi begini. Shalom, berikut kami sampaikan mengenai info kegiatan GBI LP Raja Medan dalam sepekan. Ibadah rumah doa pada minggu ini akan digantikan dengan ibadah Light Community. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Edi Suwarno. Acara prayer meeting pelayan jemaat akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 pada pukul 9 pagi. Acara ini diwajibkan bagi seluruh pelayan Tuhan. Pelayanan pastoral bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu dikunjungi dan didoakan secara khusus oleh tim pelayan Tuhan dapat menghubungi Ibu Rohani. Untuk mendapatkan informasi terkini, saudara dapat melihatnya melalui akun Instagram kami dengan ID GBI LP Raja Medan. Mari follow, like, dan share akun Instagram kami. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita ingatkan Bapak Ibu kalau minggu ini adalah minggu FA Family Altar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa menghadiri setiap FA yang sudah ditentukan. Baik itu FA anak muda dan juga untuk umas dan umum Bapak Ibu. Bahkan untuk di FA perdana di minggu ini sudah ada beberapa lokasi sesuai dengan zona. Dan kalau info selanjutnya nanti langsung koordinasi kepada Ketua LC FA masing-masing. Ketua FA masing-masing Bapak Ibu. Dan untuk hari Rabu tanggal 21 yaitu kita mengadakan Selasa Bapak Ibu. Tanggal 21 hari Selasa yaitu kita lakukan di tempat ini ibadah FA untuk umas. Jadi jangan lupa kita bersama-sama mulai dengan sukacita FA umas ini. Dan untuk seragam kita karena untuk bulan ini adalah kita memperingati Hari Raya Chinese dan kita pakai
warna seragam merah supaya lebih lagi meriah. Amin Bapak Ibu. Dan demikian warta tambahan. Berikan tepuk tangan sebelumnya. Kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan yang menjadi visi gereja kita. Memuridkan segala bangsa, kaum dan bahasa, menjadi terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memujimu, menyembahmu, selamanya kemuliaanmu dinyatakan, selamanya kemuliaanmu dinyatakan, selamanya kemuliaanmu dinyatakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Buat hari ini, buat ibadah hari ini, buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena lewat firman-Mu Engkau telah mengingatkan kami siapa kami. Yaitu kami adalah seorang benih ilahi yang berakar kuat di dalam Engkau. Ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga permasalahan apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar. Dan kami mampu pulih dengan secepatnya ya Bapa. Ya Bapa, hamba berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Ruben Yonatan Silalahi MTH Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan urapan di dalam hidupnya. Tuhan terus tambahkan kapasitasnya. Tuhan berikan hal yang luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga anak istrinya ya Tuhan. Berkati juga gereja yang dia gembalakan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Bapak Wijaya Erwin ya Tuhan. Juga Ibu Gembala kami, Ibu Lim Mariana. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan beliau. Tuhan tambahkan kesabaran dan di dalam hikmat, di dalam memimpin kami, menggembalakan kami ya Tuhan. Berikan juga tanda-tanda heran dalam setiap perbuatannya, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat Bapak Wakil Gembala kami. Dan juga buat koordinator di tempat ini, Bu Esther dan Pak Budi. Juga Pak Hendra dan Ibu Santi sebagai wakil gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus campur tangan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan terus tambahkan hati di dalam melayani di dalam tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat koordinator yang terpilih ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus mempersatukan hati kami. Memberikan kami kerendahan hati di dalam melayani Engkau Tuhan. Melayani jiwa-jiwa yang Kau percayakan di tempat ini ya Bapak. Berkati juga para pemain musik, WL Singer, multimedia dan sound, asal guru sekolah minggu yang melayani tempat di Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami. Berkati juga mereka yang pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin hari ini tidak hadir karena mengalami sakit. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu ada kesembuhan yang terjadi di dalam hidup mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin yang terpilih, presiden yang terpilih dan wakilnya Tuhan. Juga jajaran para menterinya, kami percaya Tuhan, pemerintah yang terpilih ini adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Sehingga segala kebijakan-kebijakan yang diambil itu sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya kota Medan Tuhan. Terjadi kebangkitan rohani Tuhan, terjadi revival ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Engkau menangkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau kirimkan jiwa-jiwa untuk kami ajarkan, untuk kami muridkan di tempatnya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat para umat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka. Biar apa yang mereka tabur Tuhan juga berkati pekerjaannya mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami juga akan menerima berkat makanan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya berkat yang telah Kau sediakan, berkat jasmani ini Tuhan telah kuduskan dan sucikan bagi kesehatan kami ya Bapak. Ya Bapak,
Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada hamba. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita, dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya Bapak Ibu.